So, Ni hao, selamat malam buat yang udah gabung pada kelas pembelajaran bahasa Mandarin, khususnya juga buat yang baru bergabung. Oke, sebelum memulai pembelajaran bahasa Mandarin, saya akan membacakan kata tertib yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta. Nah, baik. Kata tertib yang pertama adalah peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, peserta wajib memasuki link Zoom 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, peserta wajib menyalakan mikrofon ketika bertanya atau menanggapi, namun sebelumnya diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Nomor 4, jika ingin bertanya namun tidak ingin menyalakan mikrofon, maka peserta wajib untuk menuliskan pertanyaan di room chat Zoom. Yang kelima, peserta dilarang untuk membuat kegaduhan selama pembelajaran berlangsung. Yang keenam, moderator berhak untuk mengatur jalannya pembelajaran. Yang ketujuh, sebelum memulai pembelajaran, peserta diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pembelajaran. Yang kedelapan, peserta dilarang untuk meninggalkan Zoom selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, peserta diharapkan untuk mencatat materi yang diberikan selama pembelajaran. Jika peserta melanggar ketentuan di atas, maka moderator berhak untuk mengeluarkan peserta. Oke. Di sini udah ada Kak Apiang, Kak Sekar, Kak Rizka, Kak Ansil, Kak Bagus, dan lain-lain juga. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk Sekar memimpin doanya terlebih dahulu. Atau Kak Bagus mungkin? Kak Bagus saja. Untuk doa. Siapa yang berdoa? Si Sekar tuh, tunggu. Baik, saya aja yang pimpin. Atau Sekar? Sekar aja. Kalian. Oke. Sekar, halo. Halo. Yaudah itu aja deh. Oh, bisa Pak ya? Dex aja. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, aku mengucapkan syukur karena malam hari ini kami berkumpul lewat mediaton Zoom ini dari tempat kami masing-masing. Kami akan menerima pengajaran kelas Mandarin dari Lause Rizka. Berikan hikmat dan kepada Ibu Rizka untuk mengajari kami. Begitu juga kami-kami yang sedang diajar memiliki telinga seorang murid dan lidah seorang murid.
Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur dan telah berdoa di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih atas doanya. Selanjutnya saya serahkan langsung ke Lause Rizka untuk langsung memimpin pembelajarannya pada malam hari ini. Silakan. Oke. Thank you, Alvin. 大家好，晚安。呀，晚安，晚安是什么？Siapa yang tahu 晚安是什么？ Selamat malam. Selamat malam, iya, oke. Nah, hari ini saya sebentar ya untuk yang pertama kali ikut, biar sedikit tahu. Nanti boleh dilihat ada di YouTube juga. Nah, oke. Ni hao. 你好，你好，你好吗？我很好，谢谢。你呢？我也很好，谢谢。布鲁西，你住在哪儿？我住在Cengkareng, Jakarta Barat. Iya, oke. Pak Iwanjo, 你住在哪儿？我住在Cirebon. Oke. Ayo. 菲菲，你住在哪儿？我住在Jombang. Oke, good. Bagus. Fatur, 你住在哪儿？ Nggak tahu, lupa. Oke, 你住在哪儿 tuh tinggal di mana? 我住在 ikutin yuk. 我住在 Oh, Jujai. 住在 Jujai. di mana tinggalnya? Jakarta Barat. Oh, Jujai. Oke. Bang. Oh, Ines, di mana tinggalnya? ya. Ines, 呀，住在哪儿？我住在Jakarta. Iya. Iya, jadi 你住在 住 itu adalah kata tempat tinggal. Jadi 住在哪儿 di mana tempat tinggalnya? Oke, Leo. Leonard, 你住在哪儿？ Belum is Sumatera Utara. Oke, ya. Jadi cu itu adalah tempat tinggal. Jadi nar itu di mana? Jadi ni cu zai nar, tinggalnya di mana? Wo cu zai, tempatnya, daerahnya atau kotanya. Oke. Ini Gencar ya, Gencar. 你叫什么名字？ Nggak tahu Ustaz. Belum tahu ya. Oke. Benar. Alvin, 你叫什么名字？ Lupa lagi. Belum tahu. Oke. Unike, Unike. 你
叫什么名字? Nggak ada pun, Pung. Pung. Oke, jadi 你叫什么名字? Itu adalah siapa namamu. Kata kuncinya itu ada di 名字. 名字 itu nama. Jadi 你叫什么名字? 什么 itu apa? 名字 nama. Jadi kalau ditanya orang 你叫什么名字? Ada kata-kata 名字 berarti menanyakan nama. Nama kamu siapa? 你叫什么名字? Jawabnya 我叫. Nama saya, nama panggilan saya. Baru sebutkan namanya. Oke. Maksudnya aku mau tanya dong, kalau belakangnya Iya. tadi kan nanya alamat ya. Itu kan dulu aku sempat baca sedikit sih, misalnya tanya alamat mana, terus misalnya Wojiao, sebut Tacie. Nah, Tacie itu apa ya? Belakangnya apa? Tacie itu jalan. Oh, jalan. Oh, okay. Iya, biasanya ditambahin itu. Tacie itu jalannya. Jalan apa? Itu berarti bukan menyebutkan daerah atau kotanya, tapi dia udah menyebutkan nama jalannya. Iya, seperti itu. Oke. Oke, saya mau tanya lagi ke Pak Iwanjo deh. Pak Iwanjo. 你的家有几个人? Oh, apa ya? 你家有几个人? 我家3个人。 Iya, 我家3个人。还有 Bu Lucy, 你家有几个人? 我家有4个人。 Ya, 对了。还有菲菲，菲菲，你家有几个人？ 我家5个人。 5个人. Ya, jadi dengan pertanyaan 你家有几个人 itu menanyakan berapa jumlah keluarga atau ada berapa orang keluarganya. Jadi kata kuncinya itu kalau kalian belajar tidak perlu satu-satu diartikan, tetapi kalau ada kata-kata cia itu rumah, di belakang ada kata-kata ren itu orang. Jadi kalau ada orang tanya, 你家有几个人? Jadi ada jia, ada ren, berarti menanyakan family, keluarga. Jadi jumlah keluarganya ada berapa? Jawabnya, 我家有. Angkanya dulu, misalnya angkanya 3. Jadi, 我家有3个人. Jadi pertanyaan dengan jawaban itu sama, hanya kata-kata ji itu diubah dengan kata-kata angka. Itu. Jadi 你家有几个人? 我家有2个人. 我家有3个人. 我家有4个人. Itu sesuai dengan jumlahnya. Dengan angkanya, yaitu angka 1 sampai 10 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang lebih kita udah tahu kali, udah pernah dengar ya mungkin ya. Angka 1 sampai 10. Oke. Oke, iya Rido nggak apa-apa. Boleh silakan. Oke, makasih ya, Ci. Oke. Iya, sama-sama. Oke. Nah,
Saya mau kasih sedikit ya, mengulang sedikit aja. Tunggu saya fotoin dulu tentang dasarnya ya, supaya semua tahu. Bentar ya. Ini hanya sebagai dasar teorinya. Nah, di Mandarin itu ada 4 nada yang harus diingat, yaitu dengan nada ke-1 itu arahnya dari kiri ke kanan, garisnya lurus. Yang nomor 2, nada kedua itu naik dari bawah ke atas. Penulisannya juga harus dari bawah ke arah panah ya, tidak boleh dibalik. Kenapa? Nanti kalau dibalik kalian bingung sendiri, nadanya ini yang mana nih urutannya? Nomor berapa ini? Kalian jadi bingung. Jadi harus berurutan. Dari nada yang pertama, itu arah penulisan dari kiri ke kanan. Nada kedua itu dari bawah ke atas. Nada ketiga itu seperti naik gunung atau huruf V. Arahnya dari atas, terus nanti ke bawah, ke atas lagi. Yang nomor 4 itu turun ke bawah. Bunyinya seperti apa? Nah, ini nadanya ini bermacam-macam seperti orang menyanyi. Misalnya, kita memakai huruf A. Nada pertama itu A, seperti kita bicara seperti biasanya. Kita kalau berbicara seperti ini kan tidak memakai nada. Itu sama dengan nada yang pertama. A. Nada kedua itu naik sedikit, yaitu bunyinya A. Seperti kalau kita bilang lo, masa sih? Itu kan jadi naik sedikit nadanya. Jadi nada kedua itu A, naik sedikit. Tapi nggak boleh diterusin, nggak boleh A, nggak boleh terlalu panjang. Jadi langsung naik stop. A. Nada yang ketiga itu seperti naik gunung, di mana huruf vokalnya itu diperpanjang. Jadi bunyinya seperti ini. A. A. Jadi misalnya dengan memakai bunyi ma, itu huruf vokalnya dipanjangin, yaitu ma. Jadi huruf vokal A-nya yang diperpanjang. Sedangkan nada yang keempat, itu bunyinya seperti orang marah atau tegas, yaitu A. Waktu kita bilang A, itu tidak boleh ragu-ragu. Tidak boleh kita bilangnya A, nggak boleh. Jadi benar-benar marah atau kita berbicara tegas, yaitu A. Tidak ada keraguan. Nah, itu nada-nada yang ada di Mandarin. Kenapa kau harus mempelajari nada? Karena di setiap bunyi atau baca Mandarin itu mempunyai nada yang berbeda-beda. Meskipun tulisan dengan nada yang sama, tetapi kadang artinya berbeda, tergantung tulisan Mandarinnya. Nah, di sini ada huruf vokal dari A, O, E, I, U, I. Yang ini ya, saya kasih ini. Yang ini A, O, ini bunyinya bukan E, tetapi E, I, U, I. Yang terakhir ini bunyinya seperti huruf, kita bacanya seperti I, tetapi mulutnya maju. I. Bentar ya, nanti saya kasih lihat bagaimana mulutnya monyong sedikit. Nah, tapi huruf I, tapi mulutnya monyong sedikit. Tetap bunyinya I. Itu huruf vokal yang ada di Mandarin. Huruf vokal ini semua, ada 6 huruf vokal ini tidak boleh dibolak-balik. Harus berurutan. Kenapa? Karena itu menentukan untuk memasang nada, di mana letak-letak nada itu sesuai dengan huruf vokalnya yang terlebih dahulu. Nah, yang di bawah ini huruf vokal ya, sudah ya tadi ya. Sekarang saya mau menjelaskan sekilas tentang huruf konsonan. Huruf konsonan ini bunyinya itu yang membedakan itu hanya ini. Yang saya lingkarin itu bedanya terbalik bacanya dengan penulisannya.
Yaitu seperti ini. Huruf B ini, yang pertama huruf B ini, itu ditulisnya huruf B, tetapi dibacanya huruf P. Jadi kebalik. Jadi kalau bunyinya tuh po, kita menyebutkannya tuh po, memakai bunyinya huruf P, P-O, po. Padahal yang ditulis adalah B-O. Jadi kalau ditulis tuh B-O, bacanya tuh tapi diganti P. Jadi po, tidak ada angin. Sedangkan yang ini, yang huruf P ini, dia kebalikannya, dibacanya menjadi B. Jadi bunyinya po, po, po. Ada anginnya yang kita desisan, yang kita keluarkan. Sedangkan mo, fo itu sama seperti kita biasanya berbicara. Begitu juga dengan ini, te, yang ini kita bilang, D dibunyinya memakai huruf T, jadi bunyinya seperti te, te, te. Sedangkan yang ini T, bunyinya diganti huruf D. Jadi te, te, te. Sedangkan yang paling terakhir itu juga sama. Yang ini, yang saya lingkarin ini. Itu di hurufnya huruf G, tetapi dibacanya itu huruf K. Jadi ke. Nah, sedangkan yang ini huruf K dibacanya huruf G. Ke. Sedangkan yang huruf N, L, H itu sama. Seperti kita ngomong bahasa Indonesia, dibacanya sama sesuai dengan hurufnya. Nah, itu sekilas tentang huruf vokal, nada, dan konsonan yang ada. Oke. Nah, sekarang saya mau mengulang lagi tentang warna nih. Sekilas aja ya tentang warna sebentar ya. Nanti kita habis warna seperti kemarin buah-buahan dan makanan. Oke. Oke. Saya mau bertanya dulu deh ke Pak Iwanco. 你喜欢什么颜色？我喜欢黄色。黄色。你不喜欢什么颜色？我不喜欢黑色。 Oke. Bu Lucy, 你喜欢什么颜色？我喜欢红色。你不喜欢什么颜色？喜欢红色。我喜欢 Ya. 红色。不喜欢什么颜色？我喜欢红色。 Oke, ya. Nah, coba sekarang Ines. Ines, 你喜欢什么颜色？
Ines? Ines nggak ada. Fei Fei, 你喜欢什么颜色？老师，对不起，我不知道。哦，OK， 你喜欢什么颜色？不知道ya. Oke. Ya. Oke, saya sekilas ya tentang sihuan. Sihuan itu suka. Pu sihuan tidak suka. Ya, jadi sihuan suka, pu sihuan tidak suka. Oke. Yense itu warna. Nanti untuk yang tentang warna-warna kemarin minggu-minggu lalu udah kita review, ada di YouTube-nya, nanti boleh dilihat lagi ya. Untuk warna-warnanya kalian nanti bisa baca untuk warna-warna, menghafalkan lagi. Coba saya tanya sedikit deh. Bu Lucy, warna kuning. Bu Lucy, warna kuning. Lucy-nya? Kalau sih Nggak ada ya. Oke, ganti dulu deh. Ini yang Gencar. Gencar, halo. Ya, kalau Mem. bicara silakan Adil. Udah pernah belajar ini warna? Belum. Belum ya, oke. Siapa ya? Ini Mario. Mario udah pernah belajar warna? Udah pernah ikut kayaknya? Belum, Ustaz. Oh, belum juga. Oke. Fei Fei. Fei Fei, 我没有。 warna biru. Oh, Haimeyo ya. Oke. Oke, kalau gitu saya kasih screenshot-nya sebentar ya, biar kalian tahu. Itu aja nanti di fotoin dulu, nanti kalian tinggal baca-baca lagi ya. Biar tahu sedikit. Nah, ini. Coba kalau yang mau ini. Sebentar aja saya ini. Ini warna hongse. Hongse itu merah. Penhongse itu pink. Huangse itu kuning. Lanse itu biru. Heise itu hitam. Paise putih. Lise hijau. Mungkin udah itu ya, di save dulu ya, di screenshot dulu ya. Kalau sudah saya lanjutkan. Nanti boleh tanya kalau yang pertanyaan yang ketinggalan atau kurang jelas nanti boleh tanya. Udah ya kira-kira ini ya. Oke, saya terusin lagi ya untuk warnanya sedikit lanjutannya. Biar nanti yang belum tahu bisa review sendiri. Nanti boleh tanya juga. Nah, ini yang nomor 8-nya itu adalah Zhengse. Zhengse itu orange. Zhongse. Zhongse itu coklat. Zise itu ungu. Terus di bawah itu ada wo, saya. Ni, kamu. Ta. Ta yang ini untuk laki-laki artinya dia. Sedangkan ta
artinya dia untuk perempuan. Tapi bunyinya sama bacanya, ta. Oke. Ya. Udah ya sampai sini. Udah di screenshot dulu ya. Nanti boleh ditanyain. Oke. Sekarang saya ini deh mau ke nanti saya buah-buahannya nanti saya review ya. Di terakhir saya mau belajar dulu tentang makanan. Nah, nih makanan-makanan nih. Siapa yang tahu? Roti. Siapa yang tahu roti ya? Mianpao. Mungkin mianpao. Ya, oh Feve juga tahu. Ya, oke. Feve tahu ini enggak? Bakmi, noodle. Tahu? 我不知道。 Oh, Pucu tahu. Oke, siapa yang tahu? Ayo, bakmi apa? Bakmi, Mianpao. ya? 应该是 Apa? 泡米。 Miantiao. Ya, mientiao. Mientiao itu bakmi. Oke, ini ya, saya kasih ya. Ini kemarin catatannya. Bentar. Nah, nih. Boleh dicatat dulu deh. Tapi ini yang belum ada huruf Mandarinnya ya. Nanti huruf Mandarinnya ada di satu lagi. Nanti saya ini. Ini nomor 1 tuh bacanya mien pao. Itu roti. Nomor 2 itu mien tiao. Itu bakmi. Jadi sama-sama depannya mien. Yang satunya mien pao, satunya mien tiao. Kalau biskuit, pingkan. Kalau kue tar itu cake ya. Tan kau. Telur, citan. Kalau coklat itu chocolate. Itu hampir sama ya. Coklat itu chocolate. Kalau kentang goreng itu su tiao. Hamburger, han pao pao. Oke. Udah di screenshot. Oke. Udah screenshot ya? Oke. Nah, sampai di makanan ini tadi ada yang mau bertanya dulu? Sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyain? Silakan raise hand terlebih dahulu kalau sebelum pertanyaan. Enggak ya? Oh, Silakan Ailan, Fevri. Bahasa kalau kita mau menanyakan makanan kesukaan ataupun makanan yang tidak disukai sama orang, pertanyaannya bagaimana? Oke. Jadi untuk pertanyaan kamu suka makan apa? Nah, tadi itu seperti tadi kata-katanya menggunakan kata kuncinya adalah si huan. Si huan itu suka. Kalau tidak suka itu pu si huan. Jadi kalau kamu suka makan apa? Itu ni si huan. Ni kan kamu. Ni si huan 什么 atau 你喜欢
吃itu makan. 吃什么？你喜欢吃什么？ Nah, itu kamu suka makan apa? Jadi terus dijawab, aku sukanya makan mie, bakmi. Jadi, 我喜欢吃面条。我喜欢吃面包。我喜欢吃鸡蛋. Ikan itu apa yuk tadi? Telur. Telur, ya. 我喜欢吃薯条。薯条是什么？薯条apa ya? Kentang goreng. Kentang goreng. Iya, itu. Jadi bila boleh belajar nih, boleh tanya nih ke teman-temannya sambil latihan. 你喜欢吃什么？你不喜欢吃什么？ Coba ya, saya tanya ya. Sambil baca-baca dikit, nyontek-nyontek dikit nggak apa-apa. Saya tanya nih. Coba Bu Lucy. Bu Lucy. 你喜欢吃什么？我喜欢吃蛋糕。对。你不喜欢吃什么？没有，我喜欢豆。我都 kebalik. 我都喜欢. 我都喜欢。 Ya, saya semua suka. Oke, sekarang coba Ines. 你喜欢吃什么？我喜欢面条。 呀，你不喜欢吃什么？我不喜欢汉堡包。 汉堡包. Oke, good. Sekarang Pak Iwan. Pak Iwan, 你喜欢吃什么？我喜欢吃米饭。呀，你不喜欢吃什么？我不喜欢吃面包。 Ya, good. Sekarang coba菲菲，你喜欢吃什么？我喜欢面条。你不喜欢吃什么？我不喜欢鸡蛋。 Ya, 对。Ayo, ini Fatur. 你喜欢吃什么？面条。面条 pinter. Good. 你不喜欢吃什么？不喜欢 tidak suka. 我不喜欢我不喜欢面包。面包。 面包. Iya, good. Oke, sekarang Mario. Yuk coba yuk. 你喜欢吃什么？我喜欢面条。 呀，你不喜欢吃什么？我不喜欢鸡蛋。 鸡蛋. Oke. Ini Gencar. 你喜欢吃什么？
Gencar. Halo Sekar. Gencar. Oh enggak. Di kemana ya? Sekar deh. 你喜欢吃什么? Oke. Ada Tosca. Halo Tosca. Ni hao. 你好，老师。你好，Tosca Joy。你好，你好。你喜欢吃什么？我喜欢吃米饭。你不喜欢吃什么？我不喜欢吃apa itu? Halo? Ya, Halo? Iya, 我不 ya. 喜欢吃蛋糕。 Tankau. Oke. Good. Nah, itu tadi dengan kata-kata sihuan dan pusihuan. Itu bisa digunakan untuk bertanya apa aja. Misalnya tanya warna, suka warna apa? Nggak suka warna apa? Suka makan buah apa? Kalau buah-buahan, itu berarti menanyanya ni sihuan shi sheme shui guo? Ni sihuan sheme shui guo? Shui guo itu buah-buahan. Jadi pertanyaannya sama. Ni sihuan sheme shui guo? Ni bu sihuan sheme shui guo? Shui guo itu buah-buahan. Jadi tinggal diganti belakangnya saja. Tapi dengan kata-kata kata-kata sihuan dan pusihuan. Oke, itu ya. Nah, sekarang tadi kan udah tentang makanan-makanan nih. Sekarang saya mau kasih lagi makanan-makanannya biar lebih banyak lagi. Oke, sebentar ya. Yang kemarin belum. Mungkin siapa ini? Bentar ya, saya lihat chatnya. Oh iya, boleh sih. Bagus. Ni hao Fajar. Yes. Laudra. Ya, ni hao. Nah, ini saya mau tanya ya. Ini nih, saya kasih dulu nih tentang makanan lagi nih. Yang kemarin udah sih minggu lalu. Saya mau ulang lagi sebentar tentang makanan-makanan ini. Nah, ini nih. Ya, nggak kelihatan. Tunggu. Oke. Tuh. Oh, sebentar. Ini kurang jelas nih. Saya foto lagi tadi. Biar kelihatan. Bentar ya, saya ulang lagi. Nah, yang ini. Oh. Ini ya. Nggak terang nih. Tunggu. Fotonya bentar, saya fotonya bentar. Sedikit deh. Nah, ini. Nih yang belum kemarin. Kemarin belum sempat ikut. Minggu lalu kita terakhir sampai sini ya, kemarin ya. Itu yang pertama itu bacanya Cha Cai Fan. Cha Cai Fan. Itu nasi sayur. Nasi sayur. Yang nomor 2 itu Ji Tui. Ji Tui itu kaki ayam. Nomor 3 itu cincai. Cincai itu sayuran.
Nomor 4 tadi udah ya, citan. Udah ada tadi telur. Nomor 5 itu ye jiang fan. Ye jiang fan. Itu nasi lemak. Nasi lemak tuh biasanya di Malaysia ya. Disebutnya nasi lemak, tapi kalau di Indonesia itu nasi uduk. Hampir sama ya. Yang nomor 6 itu chow mi fen. Chow mi fen itu bihun goreng. Kalau tadi itu bakmi, itu mian tiao, berarti kalau bakmi goreng itu kita bisa bilang chow mian tiao. Chow mian tiao. Tapi kalau nasi goreng, nasi itu kan fan atau mi fan. Jadi kalau nasi goreng itu chow fan. Itu nasi goreng. Nah, yang nomor 7 itu pao zhi, itu bakpao. Nomor 8 itu i bian zhou. Zhou, di belakangnya zhou itu adalah bubur. Jadi i bian zhou itu bubur ikan. Yang nomor 9 itu intu jian ping. Itu adalah rotinya India itu apa? Prata ya. Yang roti India itu. Intu jian ping. Itu prata itu. Nah, ini makanan-makanan yang sedikit biasanya kita bukan dasar ya, nggak umum lah kita belajar lah, tapi saya mau kasih tahu gitu. Bahwa ini beberapa makanan yang berbeda-beda dari berbagai negara ya biasanya. Atau macam-macamnya lah. Ada Chinese food, ada Indonesian food, ada Malaysia food gitu. Dari sini. Oke, ini udah di screenshot ya. Kalau udah, sekarang saya mau lanjutin dulu ya di nomor berikutnya. Bentar, saya fotoin dulu. Nah, ini lanjutannya. Mungkin yang minggu lalu belum mungkin ya. Ini minggu ini saya kasih. Itu nomor 10 ada kalici. Kalici itu kari ayam. Kari ayam ya, itu kalici. Nomor 11 itu cifan. Cifan itu nasi ayam atau nasi Hainan biasanya. Nasi Hainan atau nasi ayam. Yang nomor 12 itu cha sao fan. Cha sao fan itu biasanya nasi babi panggang. Nasi babi panggang itu cha sao fan. Yang nomor 13 itu ien mian, yaitu mian itu kan tadi udah kita belajar. Mian itu adalah bakmi. Jadi kalau ien mian itu mie bakso ikan. Bakmi bakso ikan. Itu ien mian. Nomor 14 itu xiamian. Xiamian itu bakmi udang. Yang 15 itu italimian. Italimian itu adalah spaghetti. Karena spaghetti itu dari Itali, jadi mereka bilangnya adalah italimian. Karena Itali itu dari Itali, diterjemahin menjadi Mandarin adalah Itali. Miannya itu adalah bakminya itu, noodle-nya. Jadi Italimian itulah spaghetti. Itu.
Ini tambahan untuk minggu ini. Yang nanti kalau mau belajar dari dasarnya lagi, bisa dilihat YouTube-nya. Nanti minta Pak Apiang untuk sharing ini. Share tentang dari awalnya belajarnya. Oke. Udah ya sampai sini? Udah di screenshot, udah di save sendiri. Oke. Nah. Oke, satu lagi. Saya mau kasih satu lagi tentang minuman. Karena minggu lalu itu saya berjanji bahwa hari ini harusnya belajar tentang minuman-minuman. Ya, tapi karena tadi banyak yang baru juga, jadi saya review sebentar. Biar enggak bingung belajarnya. Jadi, nih. Saya kasih tentang minuman ya. Setelah itu kalian boleh bertanya. Nah, nih. Saya tulis ini, saya catat. Tulis. Nah, ini kan nomor 1 adalah kafe. Udah tahu ya pasti ya. Kafe itu adalah kopi. Jadi sama aja, kopi dibilangnya juga di Mandarinnya kafe. Nomor 2 itu adalah new nai. New nai itu adalah susu, milk, susu sapi, itu new nai. Terus nomor 3 adalah cha. Cha itu teh. Tea. Nomor 4 itu nai cha. Nai cha itu milk tea. Milk tea itu nai cha. Nomor 5 itu guo zhi. Guo zhi itu jus. Guo zhi itu jus. Terus nomor 6. Nah, ini gampang banget nih nomor 6 nih. Pasti semua orang juga tahu. Kekole. Biasanya mereka panggilnya kele. Kele itu apa? Coca-Cola. Kele. Coca-Cola. Terus nomor 7 adalah pingcilin. Pingcilin. Pingcilin itu ice cream. Pingcilin ice cream. Terus nomor 8 itu adalah ciu. Ciu itu bir. Bir. Itu ciu, itu bir. Nomor 9 itu hongju, itu wine. Hongju itu wine. Nomor 10 itu pink puting. Pink puting itu es puding. Pink puting, es puding. Kadang-kadang di bahasa Mandarin itu ada yang mereka tidak ada namanya sebenarnya karena dari terjemahan dari bahasa Inggris, mereka nggak punya nama, jadi mereka biasanya agak mirip. Diberi namanya itu hampir sesuai dengan nama asalnya. Gitu. Oke. Sampai ini tentang minuman-minuman. Udah di screenshot ya, udah di save ya. Oke, kalau udah. Nah, sekarang boleh bertanya. Siapa yang mau tanya? Atau boleh menanyakan juga cara bacanya. Ini saya kasih satu lagi deh tentang ini. Bentar ya. Nah, ini perbedaannya. Nih. Nah, ini adalah ci, artinya makan. Wo ci jincai. Wo ci jidan. Wo ci baozhi. 我吃
Italimian. Zhi di sini artinya makan. Sedangkan yang ini, he artinya minum. Wo he kafe. Wo he nai cha. Wo he ke. Wo he jiu. Wo chi 糙米粉。我吃粥。我喝牛奶. Itu antara perbedaan antara 吃 makan, he minum. Ya, Bu Lucy, oke? Boleh tanya? Lause, kalau sewu Ya. kan makanan. Ya, Kalau minuman apa? kalau minuman inliao. Bentar ya, saya tulisin. Kalau makanan sewu, kalau minuman inliao. Inliao. Inliao itu minuman. Kalau tadi kemarin tuh sewu ya. Nah, sewu itu makanan. Jenis-jenis makanan ya, artinya sewu. Kalau inliao artinya minuman. Ini. Oke, udah? Oke, Ya, sekarang boleh ya, Bu Keci. Boleh mau nanya nggak? Ada yang mau tanyain? Nanti yang ketinggalan boleh lihat YouTube-nya ya. Di YouTube dari dasarnya dari pertama kali supaya nggak ketinggalan. Karena kasihan yang udah kemarin-kemarin belajar kan diulang-ulang terus. Nanti mereka ini. Karena saya kalau mengajar setiap minggunya itu saya kasih topik. Gitu. Jadi misalnya topiknya hari ini, kemarin kan udah awalnya belajar tentang ini conversation tentang menyapa orang atau memperkenalkan diri. Setelahnya itu belajar tentang warna. Setelah warna kita belajar tentang buah-buahan. Setelah buah-buahan, makanan. Makanan hari ini topiknya adalah minuman. Nah, mungkin minggu depan saya nggak mau kasih topik yang lain dulu. Minggu depan saya mau review dulu nih. Karena saya yakin nih kalau biasanya setelah belajar gini kadang-kadang kita sibuk, nggak punya waktu, kadang-kadang kita males untuk belajar sendiri. Nah, kita belajar sama-sama nih di sini. Itu bersama-sama menghafalkan dan cara pengucapannya bagaimana nih. Jadi secara tidak langsung kita menghafal dan kita tahu nih pengucapannya yang benar bagaimana. Itu. Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau nanyain pengucapannya bagaimana? Ada yang mau nanyain artinya tadi apa nih ketinggalan? Ada nggak? Nggak ada ya? Kayaknya udah bisa semua nih. Oke, gini deh. Coba deh minggu depan. Coba kita tentuin. Minggu depan ini ya, ingetin tentang minuman dulu ya. Jadi minggu depan saya nanti tanya kira-kira minumannya ada yang udah inget belum? Ada yang udah hafalin belum minumannya? Jadi dengan kata-kata yang simple dengan bilang 我喝牛奶 我喜欢 ditambah dengan kata-kata 喜欢 suka 我喜欢奶茶我喜欢牛奶
我喜欢冰淇淋。我不喜欢红酒。我不喜欢咖啡. Ayo coba ya, saya coba ya sedikit ya. Saya giliran ya. Untuk satu kali aja saya coba. Dari Pak Iwan. Pak Iwan, 你喜欢喝什么？我喜欢喝咖啡。咖啡, oke. Ada Endra nih. Endra, 你喜欢喝什么？ Mana ini? Ra? Nanti dulu. Oke, nanti dulu. Ini Gencar. 你喜欢喝什么？ Mungkin sinyal ya. Coba Tosca. Tosca, 你喜欢喝什么？我喜欢喝牛奶和还有咖啡。有咖啡 ，OK。菲菲，你喜欢喝什么？菲菲，我喜欢咖啡，还有茶。还有什么？茶。还有什么？咖啡 dan apa? Cha. Oh, cha. Oke, ya. Ines, 你喜欢喝什么？我喜欢奶茶。奶茶 ，OK。Fatur, 你喜欢喝什么？我喜欢喝面条。 Bukan minum, he. 你喜欢喝什么？ Oh iya,我喜欢咖啡。咖啡 ，OK。Mario, 你喜欢喝什么？ Kuan cha. Cha, oke. Terus Luciana, 你喜欢喝什么？我喜欢喝什么？咖啡也牛奶。也牛奶 ，oke. Terus nih Fajar, 你喜欢喝什么？ Fajar. 我们进岛。什么？我喜欢喝。我们进岛。Cing. He minum. He apa tadi? He itu minum ya, bukan ce ya. Kalau ce itu makan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Cukup jelas? Dihafalin ya, diingat-ingat. Kalau enggak ditanya siapa aja yang ada di rumah ditanyain. Ngerti nggak ngerti tanya aja. Kan buat kita latihan. Supaya kita tahu dan ingat. Apa belajar tentang makanan, tentang warna, tentang buah-buahan. Udah nggak ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada saya mau tutup nih. Ada? Oke, ya, Lucy. Langsung mau tanya,
Kalau jus itu Ya. kan cuman kuoce. Mm-mm. Bagaimana kalau kita mau jusnya, kan kita udah belajar buah-buahan juga. Jusnya Iya. misalnya apel atau papaya gitu. Ya, berarti gini, buah-buahannya ditaruh di depan. Jadi misalnya jus pepaya. Jadi mu gua zi. Kuonya nggak usah disebutin, nggak apa-apa. Boleh juga mu gua guo zi, tapi panjang. Kuonya dihilangin, jadi kita langsung bilang mu gua zi atau jus jeruk. Ji zi chi. Jadi buah-buahan di depan dulu, belakangnya tinggal ditambah ci. Kalau mau lebih panjang dikasih kuoce juga nggak apa-apa. Tapi biasanya orang bilangnya terlalu panjang, jadi kuoknya dihilangin, tinggal di belakangnya aja. Tapi buah-buahan dulu di depan, nggak boleh di belakang. Cao mei zi. Iya, betul. Cao mei guo ci juga Langsung. boleh. Iya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Iya, ada yang oke. Gencar ya. Ya nomor ini ya, nomor saya ini saya kasih di sini ya, di chat ya. Boleh tanya-tanya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, saya tutup sampai di sini ya. Nanti minggu depan ada yang mau ditanyain lagi, siapkan aja pertanyaannya ntar supaya ingat apa yang mau ditanyain. Ya. Oke, Alvin. Baik, sesi untuk Lause Rizka yang sedang memimpin pembelajaran kelas bahasa Mandarin pada malam hari ini. Sesi juga teruntuk yang sudah bergabung kelas Zoom pada malam hari ini, khususnya bagi yang baru bergabung. Sebelum mengakhiri pembelajarannya, saya persilakan terlebih dahulu untuk Pak Konex memimpin doa penutupan. Silakan. Mungkin nggak dengar gitu. Alvin. Udah ya, Aplin. Berdoa. Iya, sudah Pak. Oke, sip. Nanti kita berdoa. Bapak di surga, kami yang belajar kelas Mandarin hari ini, untuk saat ini sudah selesai. Kami berharap apa yang kami terima pelajaran hari ini dapat kami pergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang kami dapatkan hari ini dari Lause Rizka. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin.